Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, 2 minggu ya Bu Nur ya. Mungkin kita nggak jumpa kemarin nggak 2 minggu karena ya, Pak situasi Wendel, yang tidak bersahabat. Tapi satu sukacita bagi kita pagi hari ini, kita boleh beribadah kembali. Kita mau menyatakan kerinduan kita terus kepada Tuhan melalui ibadah kita. Kita memuji Tuhan. Kita katakan, hai kota mungil Bethlehem. Mari adik-adik semuanya dengan sikap doa kita nyanyikan pujian ini. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelap, bersinar terang harapanmu dan doamu kini terkabullah. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya, Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. hai bintang-bintang fajar, Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala pujian. Anak-anak semua lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau memelihara hidup kami sampai di akhir tahun 2020 ini Tuhan. Terima kasih kami boleh memasuki bulan Desember, masa-masa Natal. Walaupun kami tidak bisa merayakannya seperti tahun-tahun yang sudah lewat. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami boleh lagi melakukan ibadah kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Baik kami anak-anak, semua guru-guru kami yang melayani kami, biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. amin. Iya. Kita boleh bangkit berdiri semuanya. Oh, berdiri ya Kita Pak mau Wendel bersuka ya. cita memuji Tuhan. Kita mau katakan pujian klingklang, klingklang, Klingklang. lonceng Natal bergema. Oke, mari buat gerakannya ya kan Pak Wendel ya. Bu Nur yang gerakannya ya. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil sukacita. Datang bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Klingklang, 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 lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia.
lama tidak ke gereja, tapi ini suasana Natal. Kita ajak lagi ya anak-anak menyanyikan lagu ini supaya sukacita itu nampak dan hati Tuhan disenangkan dan kita boleh mendapat berkat daripada Tuhan pada saat hari Minggu ini. Kita ulangi lagi ya Pak Iya, Wendel kita ya. ulangi lagi Ayo ya. anak-anak lebih Oke, semangat lebih lagi semangat ya. Lonceng Natal berbunyi, lonceng Natal memanggil. Kling klang, Oke, kling klang. sekali lagi. Ayo Bang, musik. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kling klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi bayi lahir kudus di Bethlehem. Kudus lahir di Bethlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya siapa? Immanuel bagi semua. Angkat tangan semuanya. Haleluya, sang damai. Haleluya, Yesus sang raja. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kling klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Merry Christmas, Merry Christmas bagi dunia. Merry Christmas, Merry Christmas bagi dunia. Ya, biarlah sukacita Natal pada saat ini, sekalipun masih belum tiba waktunya tanggal 25, tapi lonceng Natal sudah memanggil kita anak-anak untuk kita bersyukur di hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, anak-anak yang ada di rumah, semuanya yang ada di tempat ini juga, kita mau mempersiapkan hati kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita katakan, ku buka hati untuk firman. Anak-anak silakan duduk ya. Mari kita angkat lagu pujian ini dengan sigap berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami sungguh merasakan akan sukacita yang daripada Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan kami memasuki suasana perayaan hari Natal, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan segala keadaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang sudah kami naikkan di hadapannya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Roh Kudus yang manis itu boleh menjamah hati dan pikiran kami. Kami mau membuka hati kami kepada Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami rindu ya Bapa, kami boleh mengerti dan memahami akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami Tuhan pada saat ini menurut nama kami masing-masing. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Kami rindu ya Tuhan supaya setiap kami boleh menikmati akan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom adik-adik kami yang ada di rumah. Kita akan memasuki di minggu-minggu terakhir ya, di bulan Desember ini. Dan mungkin di tahun ini kita akan sekali lagi setelah ini kita beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Dan mungkin minggu depan kita hari tanggal 25 kita akan merayakan Natal secara bersama-sama. Hari ini kita mau mendengarkan satu cerita. Apa arti Natal sesungguhnya bagimu? Ya, kita akan mendengarkan satu cerita bagaimana apa makna Natal itu sesungguhnya. Ini temannya Agus belajar arti Natal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita ini menggambarkan apa sih sesungguhnya arti Natal bagi kita. Adik-adik yang ada di rumah udah berapa kali merayakan Natal secara online? Mungkin udah ada lebih dari 2 kali ya. Atau mungkin ada sama sekali tidak, karena tidak mau membuka linknya ya. Sebenarnya pada saat COVID ini banyak loh adik-adik, kita tinggal milih mau perayaan Natal yang dari mana, dari gereja mana. Hanya mungkin adik-adik kurang tertarik ya. Tapi hari ini Ibu mau bercerita tentang bagaimana Agus memaknai Natal itu. Di gereja Agus ini namanya Marabah, gereja Marabah namanya. Mereka pada saat itu mempersiapkan Natal. Ini Agus, dan Agus ini ditunjuk kakak sekolah minggunya sebagai majus yang menyembah, yang mempersembahkan mur. Pada saat dia berlatih, dia sangat senang. Karena apa? Karena dia ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dan saat dia berlatih, dia selalu melatih di rumah. Sehingga dia punya adik namanya Obed. Obed ini pun sampai hafal kata-kata sebagai orang majus yang mempersembahkan mur itu. Sehingga suatu ketika mereka sudah latihan, guru sekolah minggunya mengatakan seperti ini, kita latihan yang prajier dan nanti sore latihan terakhir. Saya berharap, kata kakak guru sekolah minggunya, ketika kita melakukan cerita itu, apapun yang menjadi bagian kita, itulah hadiah kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus di dalam memperingati hari kelahirannya ini. Terus Agus berpikir, ya, aku harus memberi yang terbaik. Karena gak ada persembahanku selain ini. Dan di samping itu, Agus senang karena apa? Dia punya baju, jubah yang dia sukain, warnanya warna merah jambu ya, merah muda, pink, dan ikat pinggangnya emas. Dia merasa itu hal yang baru, sehingga dia bersuka cita. Tetapi keesokan harinya adik-adik, ketika
Agus pulang dengan Obed, tiba-tiba dia merasa sakit kepala. Dia merasa pusing. Dan pada saat itu, ketika dia pusing, dia menyerahkan tasnya kepada adiknya. Karena saking dia tidak bisa membawa tasnya itu. Tiba-tiba sampai di rumah, loh, Agus kenapa? Tas Agus kok adik yang bawa? Iya Bu, kepalaku pusing dari tadi. Aku haus, tenggorokanku kering. Kata Agus, dia sampai ke tempat tidur dia tidak buka baju lagi. Terus dipegang ibunya, kok demam? Ini panas. Dikasih ibunya lah dia minum obat, dia tidur. Dia berpikir gini, ini terakhir kami latihan, aku harus sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan aku. Dia berdoa seperti itu. Tetapi adik-adik sampai jam 5 dia belum bangun. Ketika dipegang ibunya kepalanya masih demam. Akhirnya ibunya manggil Obed. Obed, kamu bisa enggak menggantikan abangmu? Karena dia masih demam. Terus Obed bilang seperti ini, kalau ibu antar aku mau. Tapi kalau aku sendiri aku enggak berani. Kau kan sudah hafal, kata ibunya. Gak mungkin ku tinggalkan abangmu. Akhirnya ibunya buat surat lah kepada guru sekolah minggunya, bahwa untuk latihan ini Obed yang menggantikan. Tapi untuk besok kalau Agus sudah sembuh, maka Agus yang menggantikan. Akhirnya Obed pun naik beca ke gereja dengan membawa jubah yang tadi dan surat yang sudah dibuat ibunya itu. Sampai di sana Obed diterima gurunya. Setelah jam 5 Agus bangun. Dia lihat, Bu, ini udah jam berapa? Ibunya bilang, ini sudah jam 5 lewat nak. Ibu sudah suruh si Obed menggantikanmu. Tetapi besok kalau Agus Tuhan sembuhkan, maka Agus yang berperan sebagai orang Majus itu. Tapi pada saat itu adik-adik, kira-kira apa responnya Agus? Dia marah. Dia bilang, itu bagianku. Kenapa jadi si Obed? Kenapa ibu suruh dia? Aku sudah berminggu-minggu latihan tentang orang Majus itu. Tapi kenapa ibu gantikan? Aku kan bisa besok. Terus ibunya bilang, kalau kamu besok sembuh, kamu akan menggantikannya. Tapi Agus tetap marah. Dia kecewa. Dia merasa kenapa harus sekarang sakit? Aku kan mau melayani Tuhan. Aku kan mau memberi hadiah yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa harus aku sakit? Agus tidak terima dia sakit. Setelah Obed pulang dari sekolah minggu, ternyata sama sekali Agus tidak mau cakapan dengan Obed. Dia merasa bahwa apa yang menjadi bagiannya diambil oleh Obed. Sehingga pada saat itu pun di dalam keluarga itu hilang damai sejahtera. Dia pun tidak mau cakapan dengan mamanya, dia pun tidak mau cakapan dengan Obed adiknya, bahkan dia pun tidak mengalami sukacita. Dan besok harinya tibalah hari Natal, sekolah minggu mereka. Dilihat ibunya bahwa Agus tetap demam. Dia tetap masih batuk dan bahkan suaranya pun serak. Tidak mungkin Agus ini ikut ke perayaan Natal. Maka pada saat itu ibunya pun memanggil Obed dan ibunya pun segera memperkecil jubahnya itu supaya Obed bisa memakannya. Tapi Obed pada saat itu kurang enak. Bahkan dia bilang, aku gak usah lama, biar aja gak usah pemain orang Majus yang mempersembahkan mur itu. Nanti abang marah. Tapi ibunya bilang seperti ini, kalau Obed mau, ini melayani Tuhan. Sehingga
drama Natal sekolah minggu kalian itu akan jadi bagus. Jadi anak-anak yang lain pun jadi diberkati. Mengenai abangmu Agus, itu urusan ibu, kata ibunya kepada Obed. Akhirnya Obed pergilah perayaan sekolah minggu mereka. Ketika Obed pergi, ibunya mereka ini menjumpai Agus. Kira-kira adik-adik coba lihat, si Agus ini udah sembuh apa belum ya? Belum. Dia masih demam dan bahkan tambah penyakitnya ya. Dia murung, dia marah sama mamanya. Mama tidak adil katanya. Loh, kenapa? Kan Agus saat ini sakit, jadi tidak bisa, makanya jadi Obed, kata mamanya. Terus pada saat itu Agus pun bilang, kenapa Tuhan mengizinkan aku sakit? Kata Agus, dan aku merasa perayaan Natal tahun ini Tuhan Yesus tidak datang samaku, kata Agus. Dan pada saat itu mamanya mengingatkan dia yang dari Lukas 3 itu. Mamanya bilang, ya benar, memang Tuhan Yesus belum datang ke dalam hati. Karena apa? Karena di Lukas 3 katakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Bukit dan gunung akan diratakan, lembahnya akan ditimbun. Di hatimu ada lembah kekecewaan, kata mama ibunya kepada Obed, kepada Agus. Terus Agus bilang, lembah apa ibu? Apa rupanya yang kulakukan? Lembah kekecewaan. Ternyata kekecewaan Obed itu tadi, itu membuahkan amarah yang luar biasa. Sehingga hampir 1 malam lebih dia tidak mencakapi adiknya, dia tidak mencakapi ibunya, bahkan terus marah-marah membentak-bentak ibunya, menyalahkan ibunya. Dan itu membuat Agus kehilangan sukacita. Terus Agus bilang, aku kan ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terus mamanya bilang, persembahan atau kado kepada Tuhan Yesus bukanlah hanya sekedar kelakuan atau perbuatan yang menurut pikiran kita. Atau mungkin Agus menginginkan bahwa dia melakonkan drama Natal itu dengan baik, itulah persembahan yang terbaik. Tapi mamanya bilang, bukan hanya itu. Tetapi ketika kita membuka hati kepada Tuhan, ketika kita mau meninggalkan lembah kekecewaan itu, ketika kita mau bersyukur dengan keadaan kita, maka itulah hadiah yang terbesar di dalam hari Natal itu. Terus pada saat itu Agus merenung apa yang dinasehatkan ibunya itu. Nak, kata ibunya kepada Agus, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus, engkau kecewa. Katakan kepada Tuhan Yesus, kenapa aku sakit? Dan mohon ampun kepada Tuhan. Karena di dalam kekecewaanmu itu, engkau sudah marah-marah. Dan engkau tidak lagi damai sejahtera. Bahkan engkau juga tidak lagi mau cakapan dengan adikmu. Pada saat itu adik-adik, Agus mau dibilangin orang tuanya. Dia langsung berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus, aku kecewa. Kecewa aku tidak bisa ikut main drama Natal sekolah minggu. Tapi mohon ampunilah aku Tuhan. Jikalau di dalam kekecewaanku itu aku marah-marah. Sehingga aku merasa bahwa Tuhan Yesus tidak mengasihiku. Dia menangis terseduh-seduh adik-adik. Dan pada saat itu dia merasa ada sukacita yang dia rasakan. Amarahnya hilang, rasa kecewaannya hilang. Karena apa? Karena dia sudah menyerahkan kekecewaannya itu kepada Tuhan. Dan setelah itu mamanya melihat bahwa dia sudah mulai
bersukacita, maka dia mamanya ambil satu lilin. Ini keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan. Dibawa lilin dengan satu tujuan, mamanya itu menghibur Agus. Nanti kalau datang si Obed, kami akan merayakan Natal bertiga. Ternyata keluarga ini sudah kehilangan ayahnya ya, sehingga mereka tinggal bertiga. Dan pada saat itu 6:30 malam ada yang mengetok pintu. Rupanya sudah pulang si Obed dari perayaan Natalnya. Waktu dia pulang adik-adik, ternyata bukan hanya dia sendiri, tapi ada abang sekolah minggunya datang dan dibawanya bingkisan Natal. Selamat hari Natal Agus, katanya. Pada saat itu Obed masih melihat, masih marah enggak abangku itu ya. Tapi ketika dilihat Obed, abang Agusnya itu sudah tersenyum, maka dia juga berani mengatakan, selamat Natal Bang Agus. Pada saat itu Agus sudah bersukacita. Dan ketika mereka memuji Tuhan tentang lagu Natal, Agus belum bisa menyanyikan lagu Natal karena masih tenggorokannya masih sakit, masih demam. Tapi sukacita itu sudah ada di dalam hatinya. Ketika teman-temannya pulang dan guru sekolah minggunya pulang, maka mereka bertiga pun merayakan Natal dengan bersukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa sih makna Natal, arti Natal bagimu? Apakah seperti Agus yang tadinya sebelum dia mengerti arti Natal itu, dia memahami bahwa arti Natal itu kita harus mempersembahkan yang terbaik, seperti orang Majusi itu mempersembahkan mur, benar. Tetapi pada saat itu ketika Agus mengalami sakit, apa yang Tuhan inginkan Agus lakukan? Tuhan menginginkan supaya Agus bersukacita sekalipun dia tidak bisa menjadi pemain drama sekolah minggunya sebagai orang Majus yang mempersembahkan mur. Sekalipun dia sudah capek menghafal kata-katanya itu, yang akhirnya adiknya yang memainkannya. Ibunya mengatakan bahwa lebih dari itu yang Tuhan inginkan dari kita. Apa? Sukacita itu ada ketika hati kita berdamai. Berdamai dengan siapa? Berdamai dengan orang yang di sekeliling kita. Seperti Agus itu berdamai dengan adiknya, berdamai dengan ibunya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Mungkin pada saat ini ada rasa jenuh ya, ada rasa kebosanan. Tapi biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Ternyata makna Natal itu, arti Natal itu sederhana. Sukacita ada di dalam hati kita. Sukacita itu siapa yang memberi? Apakah pohon Natal seperti ini besar, atau baju baru, atau bingkisan yang banyak, atau bisa menjadi dipakai jadi singer mungkin di sekolah minggu, atau pemain drama Natal yang hebat? Bukan. Sukacita itu berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia ini untuk boleh menyelamatkan kita orang berdosa ini. Itulah yang menjadi sukacita kita ketika memperingati hari Natal seperti ini. Itu yang harus kita imani, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan lahir di hati kita masing-masing. Ketika kita membuka hati kita, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, dan ketika kita mau bersyukur dengan segala keadaan yang kita miliki. Mungkin adik-adik ada yang menerima rapor ya, sudah sebagian sekolah sudah menerima rapor. Mungkin rapor itu membuat kita kok jelek kali. Apakah itu menghilangkan sukacitamu di saat prenatal ini? Tidak.
Karena ketika kita pun mendapatkan nilai rapor yang jelek, mungkin itu karena kesalahan kita. Karena kita terus main game, tidak belajar. Dan kita hanya berdoa kepada Tuhan supaya itu tidak menghilangkan rasa sukacita kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh menolong kita, dan boleh membuat kita memahami apa arti Natal yang sesungguhnya. Biarlah kita seperti Agus ini yang boleh membuka hati kita kepada Tuhan, sehingga sukacita Natal itu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam keluarga kita, apapun situasi dan kondisinya. Ya, ini firman Tuhan yang boleh menolong kita di dalam menyambut hari-hari Natal di dalam bulan Desember ini. Nah, adik-adik semuanya, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, suka-suka cita Natal. Glory, glory, glory. Glory, 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 haleluya. Puji, 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 puji Tuhan. Karena Tuhan itu telah mengasihi kita semua. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman, sambut Tuhan Yesus, Dia yang telah lahir di dalam hati kita. Sukacita sukacita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Glory, glory, glory. Glory, 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 haleluya. Puji, 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 puji Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Semangat semuanya, ayo teman-teman. Ayo teman-teman, sambut Tuhan Yesus, kita. Sukacita Natal diberikan bagiku, bagi kamu dan bagi kita semua. Ayo teman-teman, ayo teman-teman, sambut Tuhan Yesus, Dia yang telah lahir di dalam hati kita. Sukacita Natal diberikan bagiku, bagi kamu dan bagi kita. Bagi siapa? Bagi kamu dan bagi siapa? Bagi kamu dan bagi kita semua. Adik-adik yang ada di rumah, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami sungguh merasakan akan lawatan Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sukacita Natal itu boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan peringatan kelahiranmu ke dunia ini boleh mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, apapun yang menjadi situasi yang boleh kami alami masing-masing, setiap anak-anak-Mu yang ada pada saat ini di rumah masing-masing, biarlah Tuhan kami boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak berubah, bahwa kasih setia-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami Tuhan Yesus mau seperti cerita yang boleh disampaikan tadi,
Kami mau membuka hati kami kepada Tuhan. Lembah-lembah yang ada di dalam hidup kami, kekecewaan-kekecewaan yang ada di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang menolong kami. Supaya kami meyakini sepenuhnya bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memulihkan hati kami. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan sukacita bagi kami. Dunia ini tidak ada yang bisa memberikan sukacita seperti sukacita yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Biarlah Tuhan Yesus itu boleh menolong kami sehingga kami boleh bersukacita sepanjang kehidupan kami, secara khusus di bulan Desember ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang menolong kami. Bahkan keluarga demi keluarga, biarlah Tuhan yang memberkati. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Jikalau Engkau Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki segala sesuatunya, mau menjadi manusia, supaya kami orang yang lemah ini, orang yang berdosa ini tidak binasa, supaya kami boleh diselamatkan, bukan hanya ketika Tuhan memanggil kami, tetapi ketika kami di dunia ini pun Tuhan, Engkau menjadi juru selamat kami. Itu terbukti ketika kami ada sampai saat ini Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Jikalau kami boleh sehat, boleh kuat sampai saat ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Ajari kami Bapa, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak yang mau menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan punya rancangan masa depan yang indah di dalam hidup kami. Karena setiap kami adalah milik-Mu. Biarlah Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus setiap anak-anak kami ini Tuhan, mulai dari masa kecilnya Tuhan, mau belajar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Mau membuka hatinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dengan leluasa boleh membentuk mereka menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu boleh mau diarahkan, boleh mau memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam seluruh waktu kami, di dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga Bapa, supaya Tuhanlah yang memberkati. Mungkin ada di antara anak-anak kami yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Mungkin ada di antara anak-anak kami Tuhan Yesus yang punya kerinduan, tetapi kerinduan itu tidak bisa tercapai Tuhan, oleh karena kondisi ekonomi keluarga. Itu pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita itu senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Mungkin ada keluarga Tuhan Yesus yang pada saat ini Tuhan mengalami pergumulan yang kami tidak tahu. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, biarlah di dalam hari-hari perayaan Natal ini Tuhan, sukacita Natal itu ada di dalam tiap-tiap keluarga, sehingga kasih Tuhan itu boleh hidup di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, jikalau di tanggal 25 Desember kami juga ada ibadah perayaan Natal khusus sekolah minggu, dan kami buat panggung boneka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya setiap anak-anak kami mau membuka link yang akan kami kirim, sehingga mereka juga boleh menikmati sukacita Natal sekalipun dari rumah masing-masing. Kami percaya situasi ini Tuhan, Engkau ada punya rencana di dalam kehidupan setiap anak-anak kami. Biarlah mereka Tuhan mau mengutamakan di dalam beribadah kepada Tuhan daripada melakukan hal yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah minggu kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah boleh kami lakukan, itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian, baik itu pemusik, baik itu pemimpin pujian, baik itu singers, baik itu di dalam merekam, bahkan juga yang menyampaikan firman Tuhan. Semuanya kami rindu Bapa, supaya Tuhan yang memberkati kami, sehingga sukacita yang daripada Tuhan itu boleh melimpah di dalam kehidupan kami, dalam situasi yang bagaimanapun kondisi kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa sukacita yang terbesar ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Terpujilah Engkau ya Bapa. Jikalau Tuhan melihat ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sepanjang kami di dalam pelayanan ini, biarlah Tuhan yang menguduskan dan mengampuni kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, ini doa kami, sempurnakanlah karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bersyukur ya untuk ibadah hari ini kita boleh kembali memuji Tuhan, dan kami mengingatkan untuk tanggal 25 kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing melalui video yang akan ditayangkan jam 10 ya, supaya kita boleh mempersiapkannya di hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Ingat jangan lupa ya anak-anak, ada linknya nanti dibuka ya. Iya, sampai di sini pertemuan kita dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.